まあ先ほども言いましたけども、コラッジョ You guys know more than me, but I just saw the recent. Halo guys, selamat datang kembali di Soccernet Indonesia. Siapa sangka, timnas Garuda kita lagi-lagi bikin geger jagat sepak bola dunia. Bayangin, dua legenda hidup Jepang, Keisuke Honda dan Yuto Nagatomo, sampai geleng-geleng kepala dan ngasih pujian selangit buat performa timnas Indonesia. Dan bukan cuma itu, Presiden FIFA sendiri, Gianni Infantino, ikut nimbrung memuji. Tapi tunggu dulu, di balik sanjungan bertubi-tubi ini, ternyata ada drama kecil di negara tetangga kita loh. Ada yang bilang Malaysia lagi agak iri nih. Penasaran kenapa? Yuk, langsung aja kita bedah tuntas di episode kali ini. Gelombang euforia menyelimuti kancah sepak bola Asia menyusul performa impresif timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda dan Yuto Nagatomo, telah menyuarakan kekaguman mereka, dan kini, sorotan semakin terang benderang setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, turut melontarkan pujian. Pengakuan dari figur-figur sepak bola global ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di peta Asia, tetapi juga memicu beragam reaksi di kawasan Asia Tenggara, termasuk perasaan iri dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia. Keisuke Honda terkejut dan terkesan dengan perubahan drastis Indonesia yang kini bertransformasi total. Figur ikonik sepak bola Jepang yang dikenal dengan visi, kecerdasan taktis, dan mentalitas pemenangnya, mengaku sangat terkesan dengan transformasi drastis dalam gaya permainan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang menyebar luas di media-media Jepang, Honda secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia saat ini tampil sangat berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Perubahan ini, menurutnya, bukan hanya pada aspek teknis permainan, melainkan juga pada mentalitas, kedalaman strategi, dan kepercayaan diri tim secara keseluruhan. Ini adalah sebuah revolusi sepak bola yang sedang berlangsung. Saya menonton pertandingan Indonesia lawan Cina, dan saya cukup kaget. Jujur saja, saya tidak menyangka akan melihat perubahan sebesar ini. Ujar Honda dengan nada kagum, suaranya menunjukkan kesan yang mendalam dan tulus. Permainan mereka sangat berkembang pesat, dan itu terlihat jelas dari awal hingga akhir pertandingan. Dari menit pertama hingga peluit akhir. Mereka tidak lagi hanya menunggu bola di lini belakang, seperti yang sering saya lihat dulu, mengandalkan serangan balik sporadis atau bola panjang yang seringkali kurang terarah dan mudah dipatahkan. Sekarang, timnas Indonesia tampil lebih aktif menekan lawan sejak di area pertahanan lawan, berani memainkan bola dari kaki ke kaki dengan presisi tinggi dan umpan-umpan terukur. Dan yang paling penting, mereka tidak panik saat ditekan balik oleh tim sekuat Cina, bahkan saat berada di bawah tekanan intens di daerah mereka sendiri. Mereka mampu keluar dari tekanan dengan tenang dan cerdas. Ini adalah indikator kematangan yang luar biasa dan kemajuan yang sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat. Honda melanjutkan analisisnya dengan menyoroti detail kecil yang menandakan kemajuan ini. Dulu, Indonesia mungkin lebih sering mengandalkan kekuatan individu atau serangan balik cepat yang seringkali kurang terorganisir. Sekarang, mereka punya struktur permainan yang jelas dan terorganisir dengan rapi, mulai dari lini pertahanan yang solid dan kompak hingga lini serang yang kreatif dan mematikan. Mereka membangun serangan dengan sabar dari belakang, menguasai lini tengah dengan dominasi yang jarang terlihat sebelumnya dari tim ini, dan secara kolektif bekerja sama untuk memenangkan bola kembali segera setelah kehilangan. Ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat, sebuah evolusi yang patut diacungi jempol dan dijadikan contoh. Pujian Honda tidak berhenti sampai di situ. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa Indonesia yang sekarang bermain dengan kecepatan tinggi dalam transisi antar lini, menunjukkan disiplin taktik yang luar biasa di setiap lini, dan memiliki karakter kuat baik dalam bertahan maupun menyerang. Kecepatan transisi mereka dari menyerang ke bertahan atau sebaliknya sangat impresif. Nyaris tanpa celah, pemain-pemain cepat mereka mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dengan sangat cepat. Setiap pemain tahu perannya masing-masing dengan sangat baik, dan mereka menjalankannya dengan disiplin tinggi di bawah skema pelatih. Ada pemahaman yang jelas tentang tugas masing-masing. Ini adalah tanda tim yang sangat terlatih, termotivasi, dan memiliki visi yang sama. Honda juga memberikan apresiasi khusus terhadap keberanian dan visi pelatih Patrick Kluivert. Menurutnya, Kluivert berhasil membentuk gaya bermain modern yang sangat cocok untuk timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia tidak hanya membawa strategi baru yang revolusioner dan ide-ide segar, tetapi juga berhasil menanamkan mentalitas pemenang dan kepercayaan diri yang tinggi pada para pemain, membuat mereka percaya pada kemampuan diri sendiri.
Kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal yang dia miliki terlihat sudah menyatu dengan harmonis dan saling melengkapi satu sama lain, menciptakan sinergi yang luar biasa di lapangan yang jarang kita lihat pada tim-tim dengan perpaduan pemain seperti ini. Salah satu pemain yang paling menarik perhatian Honda adalah Ricky Kambuaya. Honda secara eksplisit menyebut Kambuaya sebagai pemain yang memiliki semangat juang luar biasa dan kecerdasan dalam membaca permainan yang jarang ditemukan. Ricky Kambuaya, dia adalah gelandang yang sangat dinamis dan pekerja keras. Energi yang dia berikan di lapangan sangat menular ke rekan setimnya, menginspirasi mereka untuk ikut berjuang. Dia ada di mana-mana, merebut bola dengan tackle bersih yang efektif, menginisiasi serangan dengan umpan-umpan presisi yang membuka pertahanan lawan, dan selalu berusaha keras untuk timnya hingga peluit akhir berbunyi. Dia adalah contoh bagaimana pemain lokal bisa bersaing di level tertinggi dan menjadi motor tim yang sangat penting. Honda menutup komentarnya dengan sebuah peringatan kepada negara-negara Asia Timur. Dengan performa seperti ini, Indonesia sekarang tidak bisa lagi dianggap remeh oleh negara-negara kuat di Asia Timur seperti Jepang atau Korea Selatan. Mereka telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada siapapun. Setiap tim yang akan berhadapan dengan Indonesia harus mempersiapkan diri dengan matang, melakukan analisis mendalam, karena mereka bukan lagi tim yang mudah dikalahkan, bahkan oleh raksasa sekalipun. Ini adalah sinyal yang jelas. Tak hanya Keisuke Honda, Yuto Nagatomo, bek kiri andalan timnas Jepang yang telah merasakan kerasnya persaingan di 4 edisi Piala Dunia dan bermain di liga-liga top Eropa, juga memberikan pujian serupa, bahkan dengan nada yang lebih serius dan penuh kekaguman. Menurut Nagatomo, Indonesia sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Jika dulu Jepang menganggap Indonesia sebagai lawan yang ringan dan tidak terlalu mengkhawatirkan, kini pandangan itu harus diubah total dan secara drastis. Dulu kalau Jepang bertanding lawan Indonesia, kita tidak terlalu mengkhawatirkan apapun. Fokus kita mungkin lebih pada bagaimana mengembangkan strategi permainan kita sendiri, karena kami yakin akan memenangkan pertandingan dengan mudah, kata Nagatomo kepada NHK, Televisi Nasional Jepang, dengan ekspresi serius. Tapi setelah saya melihat pertandingan melawan Cina, saya bisa katakan bahwa Indonesia adalah lawan yang serius sekarang. Mereka menunjukkan kualitas yang tidak bisa dianggap enteng sama sekali. Sebuah tim yang benar-benar telah berevolusi. Nagatomo menekankan bahwa meremehkan Indonesia adalah sebuah kesalahan besar yang bisa berakibat fatal dan berujung pada kekalahan yang memalukan di mata dunia. Tak hanya legenda lapangan hijau, dukungan dan pengakuan datang dari level tertinggi sepak bola dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara langsung melontarkan pujian atas perkembangan sepak bola Indonesia, terutama setelah menyaksikan semangat dan antusiasme luar biasa dari para penggemar serta peningkatan performa timnas. Dalam beberapa kesempatan, Infantino menyebut Indonesia sebagai contoh nyata bagaimana investasi dan manajemen yang tepat bisa membawa perubahan signifikan dalam sepak bola. Indonesia adalah negara dengan potensi sepak bola yang luar biasa, ujar Infantino dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan global. Saya telah melihat sendiri gairah yang tak tertandingi dari para penggemar di sana, stadion-stadion yang penuh sesak, dan dukungan yang tak pernah padam. Yang lebih penting, saya melihat bagaimana timnas mereka terus berkembang, menunjukkan permainan yang lebih modern, lebih terorganisir, dan penuh semangat. Ini adalah bukti bahwa kerja keras federasi dan dukungan pemerintah akan membawa hasil. Pujian dari orang nomor 1 di FIFA ini bukan sekadar kalimat biasa. Ini adalah legitimasi global. Ini menempatkan Indonesia di garis depan perhatian FIFA, mengindikasikan bahwa FIFA akan lebih mendukung program-program pengembangan sepak bola di Indonesia, mulai dari pembinaan usia muda, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas liga domestik. Kata-kata Infantino menjadi semacam stempel persetujuan yang menguatkan narasi tentang kebangkitan sepak bola Indonesia di mata seluruh federasi sepak bola dunia. Ini juga mengirimkan pesan kuat kepada negara-negara lain bahwa Indonesia adalah kekuatan yang sedang bangkit dan patut diperhitungkan, bukan hanya di level regional, tetapi juga di kancah internasional. Komentar dari Keisuke Honda, Yuto Nagatomo, dan khususnya Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola di seluruh Asia, tidak hanya di Indonesia dan Jepang. Banyak yang menganggap pujian dari figur-figur sepak bola global itu sebagai pengakuan besar atas perkembangan pesat yang sedang dialami timnas Indonesia. Ini bukan sekadar pujian dari individu semata, melainkan validasi dari tokoh-tokoh yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam dunia sepak bola, terutama di benua Asia yang kompetitif. Pengakuan ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras federasi, pelatih, dan para pemain timnas Indonesia membuahkan hasil yang manis dan diakui secara internasional, tulis salah seorang jurnalis olahraga terkemuka di Asia Tenggara. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia.
Media-media Jepang juga mulai menyoroti tim Merah Putih dengan lebih serius dari sebelumnya. Jika dulu liputan tentang timnas Indonesia mungkin hanya sekilas dan kurang mendalam, kini mereka mulai memberikan analisis yang mendalam dan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan yang patut diwaspadai. Asahi Shimbun, salah satu surat kabar terbesar di Jepang, menulis bahwa Indonesia kini memiliki mentalitas Eropa dengan semangat Asia Tenggara. Frase ini menggambarkan perpaduan unik antara pendekatan taktis modern yang diadopsi dari Eropa dan semangat juang serta kegigihan yang khas dari pemain-pemain Asia Tenggara, menciptakan kombinasi yang mematikan dan sulit ditebak. Sementara itu, NHKTV, penyiar publik Jepang, menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang paling menarik di Asia saat ini. Mereka menyoroti dinamisme permainan Indonesia, perpaduan pemain diaspora, dan lokal yang sukses dan harmonis, serta kemampuan tim untuk memberikan kejutan kepada tim-tim yang lebih diunggulkan dan mapan. Namun, di tengah gelombang pujian dan pengakuan ini, muncul pula reaksi yang bervariasi dari negara-negara tetangga, khususnya di Asia Tenggara. Salah satu yang paling mencolok adalah munculnya sentimen iri dari beberapa pihak di Malaysia. Media sosial, forum daring, dan bahkan beberapa kolom opini di media Malaysia mulai memperlihatkan nada kekecewaan atau bahkan kecemburuan atas sorotan internasional yang kini diterima Indonesia. Meskipun secara resmi Federasi Sepak Bola Malaysia memberikan ucapan selamat, namun di akar rumput, di kalangan penggemar dan sebagian pengamat, terlihat jelas adanya rasa iri terhadap apa yang dicapai Indonesia, ujar seorang analis sepak bola Asia Tenggara. Mengapa selalu Indonesia yang dipuji? Kita juga punya pemain bagus, atau, sepertinya FIFA dan media-media besar hanya melihat Indonesia, padahal kami juga berjuang keras. Ada juga yang mencoba meremehkan pujian tersebut, mengatakan bahwa itu hanya sementara, atau tidak ada artinya jika tidak lolos Piala Dunia. Sentimen ini mencerminkan rasa frustrasi karena Malaysia, yang juga memiliki ambisi besar di sepak bola, belum mendapatkan tingkat pengakuan global yang sama. Perasaan iri ini bisa dimaklumi mengingat rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang, termasuk sepak bola. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang hasil di lapangan, tetapi juga tentang pengakuan, status, dan kebanggaan nasional. Nah itu dia guys, rangkuman panas soal kebangkitan timnas Indonesia yang sukses bikin mata dunia terbelalak. Dari pujian bintang Jepang sampai bos FIFA, jelas banget kalau Garuda kita sekarang bukan lagi tim sembarangan. Rivalitas dengan tetangga, itu bumbu penyedapnya. Yang jelas, semangat dan kualitas permainan timnas kita udah di level yang berbeda. Jadi, siapkan diri kalian, karena perjalanan timnas Indonesia ini masih panjang dan pastinya bakal makin seru. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Soccernet Indonesia.